Artinya mereka yang melaporkan Rudiana ini adalah mereka yang melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Mereka yang Mereka melaporkan dirinya sendiri. Saya konfirmasi ke ya, Bang Saur deh kalau gitu. Bang Saur tadi Bang Fitra mengatakan mereka yang melaporkan Rudiana melaporkan dirinya sendiri. Menurut Anda bagaimana? ya. Dari mana Rudiana ini harus diperiksa terlebih dahulu? Etik dulu atau pidana dulu? Itu Rudiana dilaporkan ke polisi dengan dugaan penganiayaan hingga kesaksian palsu. Apakah polisi akan memeriksa Rudiana terkait dugaan pelanggaran pidana dan kode etik dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Ketua Umum PBH Perkaki Pitra Ramadan dan praktisi hukum Saur Siagian. Selamat petang Bang Saur, selamat petang Bang Pitra. Ya elah. Selamat petang panitia. Masih dengan bunga mawarnya, guys. Dia ingin membangun citra pengacara yang identik dengan sesuatu. Bunga mawar, topi yang gini. Nggak penting itu, Pitra. Isi otakmu yang diperlukan saat ini. Saya ke Bang Pitra dulu deh. Bang Pitra, ini saya menyebutnya masih teman atau sudah klien ya, jangan-jangan ya. Bang Pitra, kalau Rudiana kan sudah dilaporkan ke Barreskrim, ini artinya terakhir kali bicara dengan Rudiana kapan? Bicara apa? Ya, kalau berbicara dengan beliau tentunya kita berbicara terkait dengan kesehatan saja ya. Tidak ada berbicara terkait dengan kasus. Karena domain daripada kasus tersebut sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani karena sudah ada laporan polisi terhadap kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan tersebut. Tentunya kita menghargai aparat kepolisian ya yang sedang menjalankan tugas dalam mengungkap kasus ini karena ada beberapa pelaku lainnya yang belum terungkap seperti itu. Kondisinya sudah diceritakan mengenai laporan ini, responnya Pak Rudiana bagaimana, Bang Pitra? Terkait dengan laporan polisi terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ya beliau tidak ada persoalan terhadap hal tersebut karena memang itu adalah hak hukum setiap warga masyarakat ya. Tentunya kita dari Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Perhaki sepanjang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibtu Rudiana akan kita berikan bantuan hukum yang terbaik kepada beliau, mengingat dengan pertimbangan beliau ini adalah sebagai ayah korban di mana anaknya telah meninggal dunia dan beliau adalah statusnya juga sebagai pelapor. Tentu hal ini ya dengan pertimbangan kita karena beliau ini sebagai pelapor harus kita lindungi hak hukumnya. Jangan juga ini sudah menjadi bola liar karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terpidananya sudah ada. Artinya mereka yang melaporkan Rudiana ini adalah mereka yang melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Mereka yang melaporkan dirinya sendiri. Saya konfirmasi ke Bang Saur deh kalau gitu. Bang Saur tadi Bang Pitra mengatakan mereka yang melaporkan Rudiana melaporkan dirinya sendiri. Menurut Anda bagaimana? Dari mana Rudiana ini harus diperiksa terlebih dahulu? Etik dulu atau pidana dulu? Kalau saya sih melihat dari data-data atau informasi yang diberikan oleh para terpidana ini, baik kuasa hukumnya dari awal yang membuat laporan dan bahkan melakukan penyidikan sendiri itu kan saudara Rudiana. Enggak, salah Bung Saur. Termasuk juga dengan menentukan yang 11 orang itu adalah kan awalnya adalah saudara Rudiana, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Cirebon. Nah, ternyata ada 3 yang disebut Peggy, salah satu, yang 2 di fiktif menurut Polda DPO ya. Ternyata tidak betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana seriusnya kasus ini dan juga seriusnya tindakan saudara Rudiana untuk menyelamatkan institusi, sebab pada saat dia melaporkan adalah sebagai warga negara sama dengan saya Fitra atau Mbak Nita. Jadi tidak ada alasan dia sepihak untuk melakukan penyidikan bahkan kalau kita lihat salah satu kesaksian daripada terpidana menyiksa dan juga memberikan kencing. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Kalau tidak saya bayangkan ini akan Diam dulu kau. Diam dulu. Itu harus diluruskan, itu nggak benar. Kasus akan banyak nanti kawan-kawan di Polda Jawa Barat korban seperti kasus Sambo. Jadi sebelum ke Sambo, Bang Saur, jadi pidana dulu atau etik dulu nih? Sama, dua-duanya bisa jalan. Kalau saya dulu tampak ketika keluarga pengacaranya Yosua melaporkan pidananya
Saat yang sama kami juga melakukan pelaporan soal tindak pidana etik supaya dicabut dulu status kepolisiannya, supaya jangan sampai menghambat, sehingga proses hukum dan juga perlakuan kepada saudara Rudiana bukan karena dia polisi, tapi dia sebagai warga negara yang tadi Cakep. Fitra bilang bahwa kita sedih pasti berduka atas Iya. kematian putrinya, Putra. anaknya, tetapi tidak ada alasan hukum apapun kemudian melakukan penyiksaan yang diduga, melakukan penyiksaan, penangkapan, dan juga melakukan menentukan DPO. Dan yang sekarang kacau bala bukan juga kasus ini, kasus Pina Cirebon, tapi masalah bangsa. Presiden ngomong, wakil presiden ngomong, Kabar Eskrim ngomong, Kapolri ngomong. Nah, oleh karena itu, kalau tidak segera ditindaklanjuti laporan kepada saudara Rudiana, ini akan babak belur teman-teman di kepolisian. Jadi Kasihan, sangat krusial guys. untuk kemudian Rudiana diperiksa secara paralel ya. Oke, sorry aku sebentar ya. Kasihan sama institusi Polri-nya, kasihan banget asli. Tapi yang lebih kasihan adalah ketika kasus ini dibiarkan hanya gini-gini aja. Lebih kasihannya adalah polisi yang masih memakai bualan-bualan dari kayak Fitra, Fredrik. Kasihan banget polisinya, guys. Hanya kayak dikasih disuapin, disuapin. Padahal suapin itu adalah racun gitu loh. Kasihan asli, kasihan. Harusnya ada benalu yang menyebabkan Polri itu semakin digerogotin. Buang benalunya. Kalau perlu, kalau Rudiana sebagai benalu, singkirkan. Copot dulu hak kepolisiannya, biar gampang penyidikannya gitu loh. Pidana dan juga etik. Ya. Bang Fitra, komentar Anda. Jadi begini Mbak Dita, saya nggak ngerti cara berpikir rekan-rekan kita baik penasihat Bagian mananya, Bang? para terpidana ini. Karena apa? Mereka yang pertama menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Yang kedua, dahulunya ini Bapak Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa oleh Propam dan Irwasum. Ya, tapi kan Dan sebelum itu Peggy sudah Setiawan dinyatakan tidak Yes. bersalah dalam kasus Tunggu. penangkapan. Dan itu sudah diputuskan tidak ada kesalahan prosedur ataupun Sebelum dipertontonkan, begitu bobroknya penyidikan Polri ini. Saat Peggy ditetapkan sebagai tersangka, disitulah Propam sama Irwasum mengatakan, iya, tidak ada kendala, tidak ada masalah dalam penyidikan tersebut. Setelah Peggy diumumkan bebas, pertanyaan besar sekarang tercipta. Bahkan Kapolri bilang, Propam, Irwasum turun lagi. Berarti kan Kapolri mengatakan intinya adalah, gue nggak percaya dengan data lo sebelumnya. Lo masuk lagi, cek lagi. Itu intinya kan, guys. Lo paham kan maksud kita kan? Tapi si Fitra ini tetap memuja-muja polisi, guys. Walaupun Kapolri ngomong seperti itu, lo masuk lagi, teliti lagi, kata Kapolri. Tapi si Fitra ini enggak. Udah kok, udah. Kalian jangan turun-turun lagi, Propam sama Irwasum. Jangan. Udah bener kok penyidikan kalian yang sebelumnya. Ini yang menyesatkan. anggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi harus digarisbawahi, jangan kita di sini menyebarkan hoax gitu loh. Ibtu Rudiana itu bukanlah penyidik. Bukan juga beliau yang memeriksa mereka, tidak. Beliau itu statusnya hanya pelapor. Bertepatan karena beliau itu sebagai anggota Polri. Jadi saya lihat di sini ini dipojokkan beliau gitu loh. Jadi Nah, tidak benar ya Bang ya? terkait dengan Bang Fitra tidak benar kalau Rudiana nggak benar. melakukan penganiayaan. Nggak benar dong, itu hoax. Semua kita punya bukti Ini itu. keluar gitu. dari mulut Jadi, Rudiana kepada Abang ya? ya artinya kan sebagai Ya. sahabat beliau, Sahabat beliau. apapun yang keluar dari mulut beliau ya itu harus seizin daripada institusi dan pimpinan sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022. Dan nggak bisa juga kita samakan beliau ini seperti sipil, harus ngomong sana ngomong sini, itu nggak bisa dikategorikan seperti itu. Maka dari itu ya yang mereka laporkan itu terkait dengan kesaksian palsu katanya, itu mereka melaporkan dirinya sendiri. Keterangan ya yang ada disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu adalah keterangan para terpidana. Itu harus diingat itu. Tapi kan karena Jadi- konteksnya ada dugaan penganiayaan Bang. Tapi oke lah, saya ke Bang Saur lebih dulu deh sebentar. Jangan biarkan dia ngomong terlalu lama. Karena dia belum mencium bunga mawarnya kan.
Dia kalau dia stres cium bunga mawar, dia kan belum cium kan. Siapa tahu omongan dia adalah omongan hasil stresnya otaknya dia. Jangan terlalu sering-sering dia ngomong. Biarin Pak Saur Yang ngomong. Dulu, Bang ada, itu Pitra. yang dilakukan oleh Turudiana ini bahaya nih bagi pelapor ini, bisa berbalik pidana kepada mereka. Hati-hati aja. Oke, saya ke Bang Pitra kalau begitu deh. Bang, Pak Saur, jadi Pak kalau Saur. misalnya ini, saya tidak meragukan bagaimana keseriusan dari Polri, karena kan Kapolri juga sudah memerintahkan Irwasum juga akan turun, begitu. Tapi kalau Abang Pak Saur senyum-senyum guys. apakah betul sudah serius begitu? Apakah betul akan dijanjikan seterbuka itu? Bang Saur. Ya, tadi Vita cerdas sekali pertanyaan nama Fitra. Dia ini sebagai kuasa hukum atau sebagai tim pencari fakta? Nah, sebagai apa tuh Karena Bang? gini, ya kita kan sudah rahasia umum kan oleh kuasa hukum daripada terpidana sudah sehari-hari, dan itu saya kira mereka bacakan di BAP. Saya pun kan dikirim oleh kawan-kawan itu BAP saudara Rudiana. Maksud saya begini, oke lah BAP kalau itu kita bukanlah sebagai kuasa bukti, hukum atau Bung sebagai Saur. apapun, Kita lihat di putusan. berbantah tidak apa-apa, tetapi itu adalah fakta terbuktikan sekarang ini. Ada Tidak katanya bisa. Peggy sebagai seorang DPO, ternyata ketika diuji ternyata nggak ada itu. Coba andaikan 1000 nama Peggy di Republik ini, Tidak ada satupun konstruksi itu seperti Rudiana itu, mengatakan Peggy kemudian kan Setiawan. hanya Itu apa? harus dilihat. Kemudian dengan jadi cermat. nasib mereka terancam. Ini kan semua karena ulahnya saudara Rudiana dari awal. Bukan ulahnya para kalau terpidana. alasannya Tanya saudara terpidana, dia Fitra menerangkan mengatakan itu. bahwa ini Kapolri pun sudah terang benderang. Kemudian kita menunjuk Irwasum untuk menindaklanjuti. Artinya Justru apa? Sama dengan dulu dia bilang 11 terpidana, ternyata ketika diuji di pengadilan berbeda. Nah, dasar itulah makanya sekarang polisi sadar bahwa ada dugaan yang sangat serius dalam pelanggaran hukum, dan juga dari awal Sehingga harus segera dituntaskan begitu ya Bang Saur ya? segera dituntaskan. Bayangkan dia hanya kejadian ini di Polres Kota, Terlalu cepat ini. kejadiannya di Korban suatu hal. Kabupaten. Ini Nah, Bang berbahaya. Saur. Terima kasih Bang Saur. Bang Pitra, nanti mungkin Mampus. setelah ini kita ngobrol setelah konfirmasi sebagai kuasa. Ya, itulah tadi perdebatan antara Bang Saur dengan ya biasa ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya tentang diskusi debat itu tadi ya? Yang mana kalau dikasih ya, kalau misalnya tinju kayaknya ya nggak usah dinilai aja ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari hostnya itu memang sangat sungguh luar biasa ya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang debat ataupun diskusi antara host Bang Saur dan yang satunya ya? Silakan teman-teman berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.